Quo-vadis islah terbatas Golkar. Dialog kita lanjutkan. Sebelum ke narasumber, kita simak kutipan pernyataan dari Idrus Marham berikut ini. Kita berkomitmen apapun caranya kita harus menjamin kepastian Partai Golkar ikut pilkada pada gelombang pertama tahun 2015 ini. Nah, dalam rangka itu maka tentu satu hal, bahwa persoalan Partai Golkar ini harus diselesaikan oleh Partai Golkar sendiri. Ya, dan karena itu kita mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh siapapun, ya, jangan ada orang, oknum atau siapapun yang ingin mencoba-coba untuk mengintervensi Partai Golkar. Yang insya Allah tentu penandatangannya adalah minggu ini. Ya, minggu ini tentu, ya paling lambat hari Minggu tentunya, kalau kita bicara ke depan itu kan Senin, Selasa sampai. Jadi sebelum hari Senin tentu kita harapkan penandatanganan kesepakatan bersama untuk melakukan islah, terutama untuk memastikan Partai Golkar dapat mengikuti pilkada pada gelombang pertama tahun 2015 ini dapat dijamin. Ya, itu pernyataan Idrus Marham. Bang Leo, langsung sepakat saja. Ini saya 100% sepakat. Jangankan hari Minggu, mau besok pun siap kita. Atau pulang habis dialog ini ya? Pulang dialog ini pun siap kami. Asal kita mengikuti aturan dan peraturan yang benar. Apa itu? SK Menhukam, itu peraturan KPU. Yang punya saat ini adalah Agung Laksono Zainuddin Amali. Cocok? Kalau udah itu tidak ada masalah, selesai. Tapi ini menarik ya, pernyataan dari Pak Idrus Marham tadi juga, Mbak Wi. Iya. Apapun caranya, itu menjadi apa namanya? Iya. Saya garis bawahi sebetulnya. Apapun caranya, That's artinya politik. Jadi tidak jalan buntu, tapi jalan kemungkinan, possibilities, the art of possibilities. Nah, itu yang dilakukan oleh yang dikemukakan oleh Bang Idrus tadi. Jadi menurut saya memang harus menurunkan tensi, menurunkan demand yang mungkin tinggi tadi itu sama-sama turun sehingga ketemu nanti. Kalau ini kan kepentingan bersama, pilihannya adalah dua, ikut pilkada serentak dengan catatan ada islah yang serius dan cepat, mengkristal, mengerucut dan lalu bersepakat dan sehingga bisa dibawa ke KPU cepat kan gitu. Atau memang tidak bisa, ya udah berjalan masing-masing, berargumen masing-masing. Saya sepakat dengan Ibu. Saya sepakat sekali dengan Ibu ini bahwa ini harus diturunkan. Tetapi ada satu lagi, harus dengan rasionalitas yang benar. Apa itu rasionalitasnya? Ya itu tadi, ada mobil dua, yang satu punya BPKB. Tidak mungkin yang kami punya BPKB ini masuk sama yang bodong. Yang bodong yang masuk kemari. Kalau itu selesai, dan itulah poin keempat itu. Itu poin keempat. Itu jadi namanya teks dan konteks. Teksnya seperti itu, tapi jangan lupa ya, ini mohon maaf saya harus meluruskan. Konteksnya juga harus diketahui. Betul. Apakah memang DPD di provinsi, kabupaten, kota itu juga sependapat dengan Pak Leo Nababan. Ya, jadi saya setuju. Itu jangan ada pemaksaan kehendak ternyata saya setuju. Seperti itu. Saya setuju. Disinilah kehebatan Golkar ini. Kebetulan DPD 1 dan DPD 2 itu setahun lalu sudah habis semua masa kepengurusan. Karena ini kan yang dimajuin, Bu. Aturannya kan 2014 habis semua kepengurusan. Sekarang DPD tingkat 1, DPD tingkat 2, SK-nya pun masa baktinya sudah habis semua, Bu. Sudah diganti. Sudah diganti PLT. Karena tidak ada lagi. Jadi ada yang mengatakan kamilah ketua DPD 1. Legitimasinya nggak ada lagi, Ibu. Karena memang masa baktinya sudah habis. Nah, untuk itu satu lagi yang paling sedih adalah bahwasanya perpecahan ini kan di tingkat pusat. Daerah sebenarnya nggak ada. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita selesaikan di masalah pusat seperti yang saya katakan rasionalitas yang benar, diputuskan itu, diturunkan bawah, di bawah pun nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena apa? Dari mereka misalnya ada yang mau potensial, katakanlah bupati di X, mari kita pakai. Karena ini yang satu-satunya syarat. Dan itu kita punyai.
Ini serius. Itu rasionalitasnya. Mas Rudi, ini serius ya, karena dengan ada pergantian PLT seperti itu, ini api dalam sekam. Api dalam sekam. Iya, api dalam sekam. Ini serius dalam politik ya. Betul. Ketidakpuasan, kekecewaan yang tak akumulasi. Karena apa? Di tingkat DPP itu kepengurusannya masih ganda. Masih ada dualisme kepengurusan kepemimpinan di level DPP. Sementara di sini sudah PLT semua. Bagaimana yang sudah dimisioner? Dan ini akan pilkada. Menurut saya tidak perlu ya kita meneliti sampai jelimet ke daerah. Ini bisa diantisipasi. Menurut saya ini implikasinya akan bakal seru secara politik, dalam arti ini ancaman terhadap stabilitas politik kita. Karena kekecewaan, ini bukan hanya mereka itu punya gerbong ini. Iya, ini mereka ini punya gerbong, bukan hanya Pak Leona Baban. Pak Leona Baban punya sekutunya. Pak siapa tadi Sekjen Pak Idrus Marham juga punya sekutunya, dan ini kalau sama-sama kecewa, tidak puas atau hanya sepihak, ini yang menurut saya akan seru gitu ya, seru negatif lah. Oleh karena ini itu kalau boleh dalam pernyataan awam Mbak Wi, ini serunya akan seperti apa sebetulnya? Ini apa akan mengancam stabilitas kita. Jangan lupa pilkada yang kita lakukan 1000 lebih pilkada itu selama rentang waktu 2005 sampai 2014 awal yang lalu itu sudah menunjukkan tidak ada friksi di partai yang ikut, itu pun menimbulkan sengketa pilkada yang luar biasa. Jangan lupa sengketa pilkada yang ribuan banyaknya itu sampai bisa mendorong ketua Mahkamah Konstitusi masuk penjara. Jangan lupa itu. Jadi oleh karena itu jas merah kita harus belajar dari sejarah. Empirik kita menunjukkan ini sangat bersentuhan dengan konflik, kemungkinan, dan kekerasan. Mbak Wi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih banyak. Mari Bu.